Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus itu berjumpa dengan murid-muridnya. Ketika berjumpa dengan murid-muridnya, ia menyatakan damai sejahtera. Kata-kata damai sejahtera bagi kamu itu adalah kata-kata yang sungguh-sungguh meneguhkan para murid. Karena dalam suasana ketika mereka menutup ruangan, menutup pintu, sehingga mereka di dalam rasa ketakutan karena orang Yahudi yang mungkin mengejar-ngejar mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika dalam kondisi yang takut, tentu Anda dan kita semua merasakan ketakutan ketika mungkin dalam keadaan sendirian atau di tengah hutan ataupun malam hari tidak ada lampu ataupun di dekat makam. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita tidak bisa mengontrol diri. Namun ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin dapat menjamin keselamatan kita dalam ketakutan itu, tentu kita akan merasa lega, kita akan tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Yesus ini justru memberikan rasa yang tenang. Namun tidak hanya itu, kata-kata Yesus itu dilanjutkan dengan Yesus memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus, sehingga ada kuasa yang diberikan oleh Yesus ketika mengampuni dosa seseorang, mereka akan dapat mengampuni. Inilah yang dicurahkan oleh Yesus kepada para murid. Lalu bagaimana dengan kita? Apa pengalaman kita tentang Yesus yang memberikan anugerah kepada kita? Tentu ada anugerah yang dinyatakan, yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman para murid, tentu jemaat perdana, dan juga pengalaman pergumulan mereka dalam keadaan dikejar-kejar, ini menunjukkan suatu tantangan bagi mereka dalam hidup menggereja, dalam mengikuti Kristus. Karena Kristus telah bangkit, maka hati mereka berkobar-kobar karena sudah dicurai Roh Kudus. Dan para murid serta Petrus tentunya dalam bacaan pertama dan kedua ini menyatakan bahwa mereka itu telah diperbarui dan disemangati, terutama sebagai pengikutnya, karena rahmat pembaptisan itu kita perlu menjalankan dan mempunyai harapan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mewartakan kabar baik, dan juga penuh pengharapan. Inilah penuh pengharapan. Kata pengharapan ini karena ada situasi yang sulit, mereka dikejar-kejar, tentu Yesus menyatakan pengharapan melalui kata-kata tadi, damai sejahtera. Dan ini diteruskan oleh para murid, di mana mereka dengan yakin karena sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka dapat menyembuhkan orang, mereka dapat mewartakan kabar baik kepada orang banyak. Tentu pesan yang Yesus sampaikan ini menyatakan suatu pengharapan yang mulia,
kemuliaan. Karena apa? Karena di situ ada keselamatan. Keselamatan yang diperoleh oleh manusia karena kebangkitan Kristus ini diwartakan oleh para murid pada Jemaat Perdana. Maka mereka berkumpul satu sama lain, dan mereka pun menyatakan suatu kasih dalam perkumpulan itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, gereja saat ini, gereja di dunia ini sedang menghadapi tantangan di mana ada sekularisme, ada suatu hal yang dikejar, yaitu lebih-lebih pada hal yang duniawi. Tentu apa yang kita harapkan adalah hal-hal yang rohani, karena yang menyelamatkan bukan hal yang jasmani, tetapi hal yang rohani. Maka kita perlu pembebasan. Nah, hal yang baru yang kita perlukan, harapan yang baru adalah pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari hal-hal yang sekular atau duniawi yang kiranya hanya pada tataran kehidupan manusiawi yang tidak dimaknai dan melahirkan suatu anggapan atau gagasan bahwa yang material itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Padahal itu tidak, karena Kristus telah menjamin bahwa ketika jiwa dipenuhi dengan hal yang baik yang berdasarkan atas harapan tadi dan kasih, maka kita akan memperoleh keselamatan. Inilah yang diwartakan oleh para murid, dan sampai sekarang kita perlu juga mewartakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Kristus sungguh-sungguh menyatakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu menunjukkan buah dari kebangkitan itu. Sehingga janji yang Yesus berikan adalah janji, jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan berarti kebahagiaan secara fisik, tetapi kebahagiaan kekal di surga, yaitu jiwa kita memperoleh kebahagiaan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa meresapkan pengalaman setiap hari, bagaimana Tuhan memberikan berkat, memberikan rezeki, memberikan prestasi dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Ini tentu kita syukuri. Rasa syukur itu kita perlu nyatakan dalam kesempatan kita untuk mengabdi dan melayani Tuhan dalam hidup bersama sesama yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam kehidupan setiap harinya Anda kita sekalian selalu mendapatkan berkat dan dicurahkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.